Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dan khutbah Id yang dilaksanakan di rumah. Timbul pertanyaan, kenapa dilaksanakan di rumah? Kenapa tidak di masjid, musola ataupun lapangan-lapangan? Iya. Ini dijawab dengan surat edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah sholat Idul Fitri saat pandemi. Kita tahu bahwa di Indonesia tidak semua daerah dan wilayah itu berzona hijau atau kuning. Berarti penyebaran virus corona di sana tidak terlalu pesat. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu yang masuk kategori zona merah, zona orange, yang penyebaran COVID-19-nya begitu tinggi, maka amat sangat disarankan untuk melaksanakan salat Idul Fitri termasuk khutbah di dalamnya cukup di rumah saja. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara pelaksanaan di lapangan dengan pelaksanaan di rumah. Setidaknya hanya ada dua saja perbedaan yang mencolok. Yang pertama adalah ketika dilaksanakan di lapangan, kita diperintahkan untuk memobilisasi sebanyak-banyaknya jamaah. Tentu dengan melibatkan ibu-ibu, para perempuan, walaupun mereka tengah berhalangan, baik mereka sedang mohon maaf haid ataupun nifas. Juga kita kerahkan sebanyak-banyaknya anak-anak. Tetapi ketika kita laksanakan ini di rumah, karena protokoler kesehatan menganjurkan kepada kita untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, maka cukup kita laksanakan ini hanya dengan keluarga inti saja. Yang kedua, di dalam pelaksanaan sholat Id di lapangan, tentu kita disunahkan juga mencari jalan yang berbeda antara ketika kita berangkat dan kita pulang. Untuk di rumah cukup keluar dari kamar kita menuju tempat sholat. Kalaupun tidak bisa cari jalan lain, cukup itu yang kita laksanakan. Karena tidak mungkin kita harus ke dapur dulu keliling-keliling untuk baru ke musola, dan pulangnya kita ke halaman juga keliling-keliling, itu sangat tidak produktif kami rasa. Di luar dua ini, sahabatku yang dicintai Allah, kesunahan untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri itu sama saja. Yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan salat Id, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan mandi besar. Ya, kita lakukan mandi jinabah dengan niat membersihkan diri untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Yang kedua, kita gunakan wangi-wangian dan pakaian terbaik yang kita punya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Rasulullah memerintahkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri terlebih dahulu kita sarapan. Rasulullah menganjurkan untuk sarapannya kurma secara ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5. Ingat ya, sarapan bukan makan besar, sehingga ketika kita habis sarapan itu justru kita punya tenaga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bukan setelah kita makan banyak lantas kita bermalas-malasan, berat, kemudian timbul ngantuk untuk melaksanakan sholat ini. Jauh dari harapan Rasulullah SAW. Berbeda dengan ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka berlaku sebaliknya, yaitu berpuasa dulu, kemudian melaksanakan sholat Idul Adha, baru kemudian berbuka atau sarapan. Yang selanjutnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini ketika matahari naik kurang lebih 2 penggalah ya. Kurang lebih kalau di waktu Indonesia Barat masuk jam 06.30 itu sudah mulai ya. Setengah jam setelah terbit matahari, 2 tombak mataharinya sudah mulai bisa kita laksanakan sholat Idul Fitri. Dimulai dari jam 6:30 boleh, dimulai dari jam 7 boleh. Kemudian salat Idul Fitri itu berbeda dengan salat 5 waktu pada umumnya. Untuk salat Idul Fitri itu tidak dilakukan azan dan iqamat. Jadi cukup kita kasih aba-aba kepada keluarga kita berdiri untuk menunaikan salat Idul Fitri. Dan salat Idul Fitri ini, sahabatku yang dimuliakan Allah, kita laksanakan 2 rakaat seperti biasa. Hanya yang membedakan dengan salat-salat lainnya, 2 rakaat di salat Idul Fitri ini ada tambahan 12 takbir, yaitu dibagi untuk rakaat pertama kita melakukan 7 takbir setelah takbiratul ihram. Ingat ya, 7 takbir setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram ditambah lagi 7.
Di sela-sela takbir kita bacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kalau tidak baca bagaimana? Tidak masalah. Tidak membaca tasbih tidak membatalkan sholat, itu hanya kesunahannya. Tetapi kalau kita baca tasbih tersebut, semakin tinggi pahala yang dihasilkan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah takbir 7 kali, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita bebas memilih surah dan ayat mana yang kita baca dari Al-Quran. Walaupun di dalam hadis riwayat sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat Idul Fitri, rakaat pertama beliau membaca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Tetapi bagaimana dengan kita yang tidak biasa mengimami, kemudian tidak punya hafalan banyak di dalam juz amma atau surah-surah yang lain? Silahkan membaca surah-surah yang paling mudah menurut dia untuk dibaca. Kalau tidak ada yang lain yang hafal, Qul huwallahu ahad hafal, Qul huwallahu ahad ayat pertama surah rakaat pertama boleh, rakaat kedua Qul huwallahu ahad juga boleh. Tetapi kalau bisa ayat-ayat atau surah yang lain dihafal, dipersilahkan, itu lebih baik agar variasi. Kemudian rakaat kedua setelah takbir bangun dari sujud, ditambahkan lagi 5 takbir berikutnya. Jadi rakaat pertama 7 takbir, rakaat yang kedua cukup 5 takbir. Allahu Akbar bangun, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, takbir lagi sampai dengan 5 kali, dilanjutkan Al-Fatihah, kemudian surah yang kita kehendaki, diikuti dengan gerakan-gerakan sholat seperti biasa sampai dengan salam. Perlu kita ingat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah dari itu, imam kemudian berdiri menghadap makmum untuk memberikan khutbah. Khutbah dilakukan dengan ringkas, singkat, dan padat. Itu barangkali teman-teman, nanti tutorial akan kita sampaikan lagi bagaimana khutbah, contoh khutbah yang ringkas, singkat, dan padat ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar kita mencegah penyebaran COVID-19 dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa keluar dari musibah dan ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.